غرباء غرباء غرباء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ahibati fillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam. Hari ini kita kembali ngaji, belajar, duduk, menyisihkan waktu kita, merenungkan kehidupan ini. Ada sebuah athar yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ada yang mengatakan ucapan ini dinisbatkan kepada Hasan al-Basri. Siapapun yang mengucapkan, ma asbaha minkum ahadun illa wahuwa dhaif. Tidak ada seorang pun yang hidup di pagi hari ini melainkan dia itu hanya seorang tamu. Wa maluhu ariyah. Harta benda dia, apa yang dia miliki hanya pinjaman, hanya hak pakai. Wa dhaifu murtahilun wal ariyatu muaddatun ila ahliha. Namanya tamu, mau nggak mau kau harus pergi. Ada orang lain yang mau datang juga, kau nggak boleh lama-lama di sini. Dan yang engkau pakai, harta itu harus dibalikin kepada pemiliknya. Ahibati fillah, cepat atau lambat kita akan pergi. Ini bukan rumah kita, bukan milik kita. Tapi kebanyakan kita itu lupa. Kadangkala orang tuh gayanya gaya pemilik, kayak yang punya aja antum. Ketika dia berbuat semau dia, padahal dia tahu dia tamu. Kemudian dia berlaku di tempat tinggal tersebut semau dia, maka yang akan terjadi, dia tercela. Posisikan dirimu sebagai tamu. Ada adab bertamu. Yang ada silahkan dipakai, tapi hati-hati jangan dirusak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku, lalu beliau mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadilah engkau di dunia seperti orang asing, ya, orang yang datang ke tempat orang, au abiru sabil, atau orang yang sedang transit, numpang lewat. Hanya itu. Posisikan dirimu menjadi seperti itu. Ahibati fillah, lalu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, idza amsait fala tantadhir as-sabah. Kalau engkau sedang berada di sore hari, maka jangan nunggu pagi hari untuk beramal. Kenapa? Engkau nggak tahu kapan mau pergi. Wa idza asbahta fala tantadhiri al-masa. Kalau engkau sore hari masih hidup, kalau engkau pagi hari masih hidup, jangan nunggu sore.
Waktumu sekarang itu milikmu. Nanti sore wallahu a'lam. Berapa banyak orang yang paginya sarapan sama kita, sorenya sudah di rumah sakit, koma. Wa khudh min sihhatika li maradika wa min hayatika li mautika. Persiapkan ketika engkau sehat, ambillah apa yang bisa dikerjakan untuk persiapan ketika sakit itu datang. Kita semua tahulah, orang kalau ketika sehat tidak menabung, ketika sehat dia tidak hati-hati, ketika sakit dia merana karena tidak punya persiapan untuk itu. Dan ketika engkau hidup, engkau persiapkan dirimu, karena mati itu sebuah kepastian. Jemaah rahimakumullah, kita nih mau menganggap diri kita sebagai orang asing, sebagai tamu, atau antum enggak? Antum tidak beranggapan diri antum tamu. Antum tidak beranggapan diri antum sedang transit. Antum mungkin berpikir akan hidup selama-lamanya di tempat ini. Antum ingin bersenang-senang menikmati, tapi ingat, pada akhirnya kau akan pergi. Pada akhirnya engkau akan pergi. Siapapun dirimu, apapun anggapanmu, karena realita itu nggak sama dengan angan-angan kita, jemaah. Allah berfirman di surat Al-Anbiya ayat 34. Coba dibuka Qur'annya di surah Al-Anbiya ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. Dan kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia sebelum engkau, Muhammad. Maka jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal? Tuh, Allah mengatakan kepada Nabi SAW, beliau manusia yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla, yang kelak seluruh umat manusia dalam kondisi terlantar di padang mahsyar, Nabi kita SAW yang kelak Allah izinkan untuk meminta syafaat, dan Allah menerima syafaat. Itu Allah katakan, nggak ada, wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld, nggak ada seorang pun yang kekal sebelummu, nggak ada, semuanya mati. Terus kalau engkau mati, engkau berpikir mereka akan kekal, nggak ada, jemaah. Berapa lama pun kau akan hidup. Ada orang yang selamat, alhamdulillah Ustaz, alhamdulillah anak negatif COVID-19, alhamdulillah keluarga anak negatif. Nah, alhamdulillah. Tapi apa kemudian kau akan hidup selama-lamanya? Mungkin kau akan meninggal dengan sebab lain. COVID-19 hanya sebab, dan masih banyak sebab-sebab lain. Tapi yang jelas engkau tamu, engkau harus pergi. Seperti inilah Allah menciptakan kehidupan ini, dan Allah menginginkan itu. Maka Allah berfirman di surat Ar-Rahman ayat 26-27. Coba dibaca. Surah Ar-Rahman ayat 26-27. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi itu akan binasa, tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Nah, kullu man 'alaiha fan. Istilahnya fana. Semuanya. Hanya Allah yang kekal.
Kita ni makhluk, kita ni hamba Allah Azza wa Jalla. Ini Abu Dzar memberikan pelajaran buat kita. Ja'far bin Sulaiman berkata, dakhala rajulun ala Abi Dzar. Ada seorang tabi'in yang masuk ke rumahnya Abu Dzar. Faja'ala yuqallibu basarahu fi baitihi. Abu Dzar ini rumahnya sederhana, isinya nggak banyak. Ini orang masuk rumah, ya kelihatan semuanya. Anak masuk rumah orang, kelihatan ada motornya, kelihatan kursinya bagus, macam-macam. Ini orang masuk rumahnya Abu Dzar, dia tolah-toleh matanya diarahkan ke sisi-sisi rumah. Lalu dia mengatakan, ya Aba Dzar, aina mata'ukum? Wahai Abu Dzar, mana perabotanmu? Mana barang-barangmu itu mana? Qala inna lana baitan nuwajjihu ilaihi salihah mata'ina. Kita ini punya rumah, perabotan kita yang bagus-bagus kita kirim ke sana. Kita punya rumah, ini bukan rumah kita. Kita punya rumah yang mau tidak mau kita perlu perabotan di sana. Perabotan yang di sini kita kirim ke sana. Lalu kata orang ini, innahu la budda laka min mata'id ma dumta hahun. Engkau kan masih di sini. Engkau tetap perlu yang namanya perabotan di sini selama engkau belum pindah. Qala inna sahibal manzil la yada'una fihi. Masalahnya yang punya rumah ini nggak meninggalkan kita di sini. Kita harus pergi, udah. Itu masalahnya. Jadi subhanallah jemaah. Bagaimana Abu Dzar memberikan pelajaran bahwasanya pemilik rumah yang sekarang ini dia tidak membiarkan kita untuk tinggal di sini. Enggak, kita harus pergi. Rumah itu dunia, dan pemiliknya adalah Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman di surat Ghafir ayat 39. Di surah Ghafir ayat 39. Udah dapat? يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Nah, nggak lama engkau di sini. Tadi bahasanya tamu engkau. Maka berfikirlah untuk mempersiapkan barang, perabotan semuanya di rumahmu, bukan di rumahnya orang. Kita mana mungkin mau, subhanallah jemaah ya. Ini kita merasakan. Kita kalau ngontrak rumahnya, masya Allah. Orang kalau rumahnya ngontrak, bocor kadang-kadang nggak diperbaiki. Pintunya rusak dibiarin. Mungkin lantainya kurang bagus, dibiarin. Kamar mandinya nggak terawat, dibiarin. Kenapa? Karena dia mengatakan, aku di sini ngontrak, aku sedang bangun rumah. Maka fulus yang aku milikin daripada untuk memperbaiki yang di sini, ahsan aku perbaiki yang di sana. Buang-buang duit di sini, mau ditinggal ntar lagi. Masya Allah jemaah. Itu orang cerdas kalau dia menjadikan kecerdasan dia sebagai sarana memandang kehidupan dunia seperti dia sedang ngontrak. Lihat mobil sewaan. Orang kalau sewa mobil, rental mobil, nggak terawat mobilnya. Tapi kalau milik sendiri, dia mandiin. Masya Allah, roda-rodanya dia rawat. Ketika ada jalan yang lobang-lobang, dia pelan-pelan karena milik dia.
Tapi kalau milik orang, dia nggak akan ngerawat. Ini secara umum manusia seperti itu. Begitu pula dengan kehidupan kita di dunia ini. Engkau jangan terlalu merawat yang di sini, yang engkau yakin akan ditinggal, yang milikmu di sana engkau nggak rawat. Abu Dhar ngirim tuh barang-barangnya ke sana, dikirimin, karena dia mau pindah. Nih ada kisah lain, seorang yang masuk ke rumahnya salah satu orang soleh. Masuk ke rumahnya, orang-orang ini ngelihat nggak banyak perabotan di rumah orang itu. Lalu jamaah kita ini kadang-kala ya Allah ya, yang gelas-gelas kecil-kecil ditaruh di rumah nggak pernah dipakai, cuma buat hiasan doang. Dia beli piring-piring ini, hiasan-hiasan, Allahu Akbar. Lalu ini orang-orang yang bertamu ke rumahnya orang soleh ini, dia ngomong, inna naro baitaka baita rajulin murtahilin. Murtahilun? Kita ngelihat kayaknya engkau mau pindah ini. Kalau ngelihat rumahnya kayaknya engkau mau pergi. Apakah benar engkau mau pergi? Meninggalkan tempat ini? La utradu tartan. Aku bukan mau pergi, tapi aku diusir. Aku diusir, harus meninggalkan tempat ini. Wallahi sahih. Cuma sekali lagi kadang-kala kita nggak sadar kalau kita sedang diusir. Kita ini kasih waktu. Kayak orang yang ngontrak lalu dikasih tahu, Mas, tinggal 2 bulan. Pak, kita mau perpanjang, nggak ada perpanjang. Kita tambahin, enggak. Kenapa? Ada orang lain yang mau masuk sini. Udah jadwalnya orang lain. Engkau harus pergi. Gimana kondisi kita ketika kita tahu 2 bulan lagi kita harus tinggalkan tempat itu? Tambah parah lagi kita jemaah. Kita nggak akan peduli lagi dengan keran di kamar mandi yang mungkin udah mulai retak. Nggak peduli lagi kita. Kenapa tinggal 2 bulan lagi kita mau pergi? Ini orang alim, orang soleh mengatakan, enggak, aku bukan mau pergi, aku diusir, harus tinggalkan tempat ini. Hibbati fillah, Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala memberikan nasihat. Dia mengatakan, inna dunya laysa bidari qararikum. Ingat, dunia ini yang sekarang ribut dengan COVID-19 itu bukan tempat tinggal kalian. Kataballahu 'alaiha al-fana. Allah sudah menetapkan semuanya fana. Wa kataba 'ala ahliha minha ad-dha'an. Dan Allah sudah tetapkan buat penghuni dunia ini untuk melakukan perjalanan, untuk meninggalkan tempat tersebut. Fa ahsinu rahimakumullah minha ar-rihlah bi ahsani ma bi hadratikum minan naqala. Kalian udah tahu kalian mau pergi, maka persiapkan diri kalian. Apa yang perlu dibawa? Masya Allah, orang kalau tahu perjalanan yang panjang, dia persiapkan kendaraannya. Dia udah tahu nih, insya Allah kita itu di sana nggak ada warung tuh. Kita bawa makanan sendiri, masak sendiri. Masya Allah, anak ingat dulu, nggak seperti sekarang di mana-mana ada warung ya. Dulu waktu anak kecil, setiap kita keluar kota sama orang tua, itu bawa termos nasi ya. Nanti bawa ada lontong yang ada isinya, ada orem-orem itu apa, Masya Allah, dibawa semuanya. Karena kita udah sadar di sana nggak ada warung, mau beli nggak ada, punya duit nggak laku duitnya. Maka akhirnya kita mempersiapkan diri. Maka Umar bin Abdul menyuruh, kalian persiapkan yang sekarang ada sama kalian, persiapkan untuk dibawa ke sana. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Dan berbekallah, sebaik-baiknya bekal kalian adalah takwa. Nabi SAW mengatakan ucapan yang lebih indah. Beliau mengatakan, mali walid dunya. Apa sih urusanku sama dunia ini? Berapa triliun uang yang dikeluarkan untuk mencegah penyebaran COVID-19? Itu duit itu kalau digunakan untuk beli kapal terbang,
duit itu kalau digunakan untuk beli rumah, Allah jangan ditanya. Ratusan ribuan triliun, mungkin puluhan ribu triliun dikeluarkan oleh manusia hanya untuk bertahan hidup. Ya, silahkan. Tapi engkau harus tahu, engkau akan pergi. Maka Nabi SAW mengatakan, mali walid dunia, apa urusanku sama dunia ini? Innama mathali wa mathalud dunya kamathali rakibin qala fi dhilli syajaratin thumma raha wa tarakaha. Aku ini dengan kehidupan dunia seperti seorang pengendara yang bernaung di bawah pohon terus pergi. Enggak lama. Maka sebagai tamu, kau sebagai tamu, jangan terpedaya dengan barang-barang indah yang ada di dalam hotel. Kenapa semuanya harus dikembalikan? Kasurnya mau dibawa. Ya Allah, kasurnya empuk banget ya. Bisa dibawa. Anduknya bagus banget ya Allah. Kacanya bagus. Ini itu. Engkau tamu. Engkau hanya punya hak guna pakai. Terus kalau ingin bisa. Gimana caranya? Nah, kalau engkau ingin kulkasnya, ingin kasurnya, bisa. Tinggal pesen, kirim nanti ke sana. Tapi yang di sana engkau akan tinggalkan. Akan dipakai orang lain. Dan kita merasakan semua yang kita milikin sekarang ini, kalau enggak dulunya milik orang, atau kita beli baru, nanti bakal jadi milik orang. Seperti terus berputar. Makanya Allah Azza wa Jal berfirman di surah Al-Anfal ayat 28. Surat Al-Anfal ayat 28. Nah, silakan dibaca. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء Innallaha alimun hakim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, kotor jiwa. Karena itu janganlah mereka mendekati ke Masjidil Haram setelah tahun ini. Yang dibaca ini surat apa? Surat Al-Anfal ayat 28. Nah. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Nah, yang punya harta, yang punya anak, apapun yang kau miliki sekarang fitnah. Fitnah aja. Ujian buat kita, cobaan buat kita. Ketika orang tahu dia dikasih harta, dia pegang tuh fulus. Nih, kasih fulus 1 miliar. Lalu dikatakan, ini fulus fitnah, ujian. Maka dia akan berpikir, kalau ini ujian, berarti bukan milikku. Aku akan ditanya nantinya, dipakai buat apa? Digunakan untuk apa? Terus wa annallaha indahu ajrun azim. Di sisi Allah itu loh pahala yang besar. Allah jamaah COVID-19 menunjukkan kepada kita tentang bagaimana harta, bagaimana anak, bagaimana nyawa manusia kita melihat. Sudah 100.000 lebih yang mati. Sehari mati sekian, sehari mati sekian. Dokter pun mati. Perawat mati. Entah sudah berapa ratus
dari para medis yang tewas. Terus rumahnya dia gimana Ustaz? Dia itu sebenarnya masih punya kesempatan untuk naik pangkat. Oh, kalau gitu mati pangkatnya dinaikin. Kita melihat ada yang seperti itu. Kadang kala polisi tewas dalam pengabdiannya, dia itu masih bintang 1 atau belum bintang. Ketika mati dikasih bintang. Apa gunanya itu bintang? Dia udah mati, udah tewas. Di sisi Allah nanti. Kita ini pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Kita dulu di perut ibu kita. Jelas. Terus kita keluar, pindah ke kehidupan dunia. Terus selesai juga pindah lagi ke kuburan. Udah di kuburan, selama enggak. Engkau keluar nanti dari kuburan. Pindah lagi ke padang mahsyar. Selesai, nanti pindah lagi. Di situ ada keputusan. Engkau ke surga atau engkau ke neraka. Na'udzubillah minan nar. Dan Allah melarang kita untuk sibuk memandang apa yang dimiliki manusia. Kita itu perlu menundukkan pandangan kita dengan gemerlapan dunia ini atau dari gemerlapan dunia ini. Masya Allah, ada seorang kawan yang dia cerita, dia waktu itu dia nggak punya IG-nya, dia buang sudah, kata dia. Karena kalau punya IG Ustaz itu kadang-kala ya ikut yang jam-jam yang bagus-bagus ya. Orang yang pakai jam ini, jam itu, macam-macam. Akhirnya jadi kepinginan. Ketika ana tidak ikut, ketika ana tidak melihat, selesai urusan. Jadi fitnahnya itu berasal dari pandangan mata. Makanya Allah Azza wa Jalla melarang kita untuk membiarkan pandangan kita tanpa kontrol. Fulan punya ini, fulan punya ini. Jadi kepingin terus kita cuma. Padahal kita tahu antum tamu di sini, antum mau pergi, ada apa antum punya itu? Secukupnya lah. Nah, silakan dibaca firman Allah di surat Thaha ayat 131. Surat Thaha ayat 131. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. Dan janganlah engkau tujukan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia, agar kami uji mereka dengan kesenangan itu. Karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. Nih, kita dilarang melepas pandangan mata kita menuju kepada orang-orang yang Allah berikan kenikmatan kepada mereka. Karena engkau akan tergoda. Engkau jadi lupa nanti kalau engkau tamu. Allah berikan kepada mereka itu untuk menguji mereka. Terus kita kan punya keinginan. Maka Allah sebutkan warizqu rabbika khairu wa abqa. Engkau punya keinginan. Engkau ingin ini, ingin itu. Rizq Rabbmu itu yang lebih baik dan lebih kekal. Ini yang kita lupa. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ahmad, beliau mengatakan, "Idza ra'aita Allah yu'til 'abda 'ala ma'asihi ma yuhibbu." Idza ra'aita Allah yu'til 'abda min ad-dunya 'ala ma'asihi ma yuhibbu. Kalau engkau melihat Allah Azza wa Jal memberikan kenikmatan dunia kepada seorang dalam kondisi dia melakukan kemaksiatan,
waktu orang itu terus berbuat maksiat, tapi kenikmatan dunianya ditambah sama Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, engkau harus sadar. Apa kata Nabi SAW? Fa innama huwa istidraj. Itu hanya istidraj. Hanya diluluh, dibiarin. Lah wong dunia saisinya nggak lebih dari satu sayap nyamuk. Itu yang membuat orang lalai. Kalau antum lihat satu sayap nyamuk, selesai. Ada nyamuk barusan di sini. Ahibati fillah. Tidak terlarang orang itu untuk mencari dunia. Kita tidak sedang berbicara antum nggak perlu kerja, antum nggak perlu berusaha. Orang yang bekerja dengan niat memberikan nafkah kepada keluarganya, membiayai diri dia sendiri, termasuk ibadah yang dia mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau caranya benar, niatnya baik. Yahya bin Mu'ad pernah berpesan mengatakan, lastu amurukum bitarkid dunia. Ingat, aku nggak nyuruh kalian meninggalkan dunia. Enggak. Gimana mau ditinggalkan dunia? Kita ini hidup di dunia. Kita perlu biaya. Maka orang bekerja. Maka kata Yahya bin Mu'ad, lastu amurukum bitarkid dunia. Aku nggak nyuruh kalian meninggalkan dunia. Agar orang nggak salah paham. Amurukum bitarkid dzunub. Aku menyuruh kalian meninggalkan dosa. Itu yang aku suruh kalian. Tarkud dunia fadilah. Meninggalkan dunia itu sebuah keutamaan. Wa tarkud dzunub faridah. Meninggalkan dosa sebuah kewajiban. Wa antum ila iqamatil faridah ahwaj minkum ilal hasanat wal fadail. Kalian itu lebih perlu menegakkan yang wajib daripada keperluan kalian kepada ya kebaikan-kebaikan, fadilah-fadilah. Jadi tinggalin dosa. Itu yang diperintahkan. Ketika engkau bekerja, tafadhol bekerja, tapi tinggalkan dosa. Karena muncul tamu-tamu yang kurang ajar. Dia ngambil barang tanpa izin. Dia menipu. Dia melakukan perkara-perkara yang tidak etis di tempatnya orang. Maka ahibati fillah, antum jangan terlalu sibuk dengan mempersiapkan kendaraan untuk perjalanan. Ini dicontohkan oleh para ulama. Ada orang nih yang rombongan mau melakukan perjalanan. Ada satu orang itu sibuk menghiasi ontanya. Dikasih kain ini, ya, dikasih warna ini, kasih aksesoris ini, kasih itu. Dia lihat lagi, oh ini kurang pas, ini itu, macam-macam. Dia sibuk menghiasi ontanya. Tahu-tahu rombongannya sudah pergi. Gak nungguin antum. Dan antum akhirnya ketinggalan. Gak tahu mau kemana. Karena antum disibuk dengan perkara-perkara yang tidak penting. Ada orang yang Masya Allah mobilnya dia gilapkan itu jemaah. Kemudian dipasang pelek ini, macam-macam. Dia lupa tidak mengisi bensin. Orang-orang dengan mobil biasa-biasa bisa jalan. Antum dengan mobil baik gak jalan. Karena sejatinya yang antum perlukan adalah bensin yang menggerakkan itu. Ahibati fillah, Hasan al-Basri pernah ditanya, ya Aba Sa'id, man asyaddun nas surakhan yaumal qiyamah? Siapa orang yang paling banyak teriaknya, penyesalannya pada hari kiamat?
Faqala rajulun ruziqa ni'mah fasta'ana biha ala ma'siyatillah. Orang yang paling kencang teriaknya, paling sering menjeritnya adalah orang yang Allah kasih rizki, kemudian dia menjadikan rizki itu sebagai sarana untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, dikasih fasilitas sama Allah Azza wa Jalla, digunakan untuk bermaksiat sama Allah. Dia akan mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati. Andai kata aku telah berbuat untuk kehidupanku. Selesai engkau gunakan untuk kemaksiatan, dikasih sama Allah Azza wa Jalla. Bekal untuk berangkat. Al-Hasan al-Basri juga mengatakan, adraktu aqwaman la yafrahuna bi syai'in min ad-dunya utuh wa la yasafuna ala syai'in minha fatahum. Aku tuh ketemu dengan satu tatanan masyarakat para sahabat Nabi, Hasan Basri tabi'in. Aku berjumpa dengan tatanan masyarakat yang mereka tuh tidak bergembira dengan dunia yang diberikan kepada mereka. Biasa-biasa aja. Dan mereka juga tahu kehilangan sesuatu, nggak galau, nggak gundah, nggak bersedih yang begitu menyakitkan hati. Biasa aja. Maka kita pun harus seperti itu. Kita bersyukur sama Allah Azza wa Jalla, iya. Tapi gembira dengan dunia ini, kalau gembira itu dengan apa? Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Yunus ayat 58. Surat Yunus ayat 58. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaknya dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Barakallahu fikum. Nih, ada karunia Allah, ada yang dikumpulkan manusia. Terus gembira dengan yang mana? Allah sebutkan, qul bifadlillah wa rahmati. Dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya, hendaklah mereka bergembira dengan yang itu. Apa karunia Allah dan rahmatnya? Allah sebutkan di ayat sebelumnya. Coba dibaca ayat sebelumnya. Ayat 57. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Ini nih rahmat Allah Azza wa Jalla. Ini karunia Allah yang harusnya kita berbahagia. Kita tuh bisa baca Quran sehari 1 lembar, ya Allah, alhamdulillah. Bisa 1 juz, alhamdulillah, ya Allah, gembira banget kita. Tapi ada orang-orang yang nggak sadar. Maka diriwayatkan ketika datang harta kiriman dari Irak, datang ke kota Madinah. Maka Umar keluar bersama pelayannya. Lalu Umar menghitung onta yang dikirim dari Irak itu. Fa'idha hiya akthar min dhalika. Ternyata jumlahnya lebih banyak yang dalam daripada yang dipikirkan Umar bin Khattab. Banyak sekali. Faja'ala Umar yaqul alhamdulillah, alhamdulillah. Umar mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah. Memuji Allah Azza wa Jalla. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla.
Umar mengatakan alhamdulillahi alhamdulillah. Terus pelayannya Umar bin Khattab ini mengatakan, hadza wallahi min fadlillahi wa rahmatih. Dia mengatakan, demi Allah, ini adalah karunia dari Allah dan rahmat darinya. Lalu Umar mengatakan, kadzabta, salah engkau, salah. Laisa hadza huwa alladhi yaqulu Allah Ta'ala. Ini bukan yang dimaksud dengan firman Allah, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Kata Umar, ini malah termasuk mimma yajma'un, apa yang dikumpulkan manusia. Bukan dengan ini kita bergembira. Yang Allah inginkan kita bergembira dengan apa? Dengan rahmatnya, dengan Al-Quran yang Allah turunkan. Nih bulan Ramadan udah dekat. Apa persiapan kita untuk Ramadan? Kita tamu, Ramadan juga tamu. Tamunya ini kejar-kejaran. Kadangkala kitanya yang nggak ketemu Ramadan, kita mati dulu, Ramadan belum tiba. Atau kadangkala Ramadan yang nggak jumpa sama kita. Atau kadangkala kita ada di bulan Ramadan, tapi kita tidak merasakan keberadaan bulan Ramadan. Quran ini yang seharusnya menjadi sarana kita untuk bergembira. Baru benar tuh gembira. Jamaah rahimakumullah. Seorang yang mukmin, seorang yang beriman, nggak pantas dia menjadikan dunia ini tempat tinggal dia, negeri dia. Karena orang kalau sudah berada di negaranya, di kampungnya, itu biasanya merasa nyaman, udah menikmati. Tapi hendaklah dia menjadikan dirinya sebagai seorang tamu. Ya bentar lagi nih orang pada mudik. Lihatlah orang-orang yang mudik. Berapa lama sih dia tinggal? Dia kadangkala ketika mudik sampai kampung halamannya, ya udahlah tinggal di kamar apa adanya. Semuanya apa adanya. Tanya kenapa kok nggak beli ini, beli itu? Enggak, aku sebentar doang. Nggak lama sih. Aku mau pergi. Abdullah bin Umar menyebutkan inna dunya jannatul kafir wa sijnul mu'min. Ini hadis Nabi alaihi salam. Seorang yang beriman, ketika nyawanya keluar, ketika ruhnya dicabut, itu seperti seorang yang dikeluarkan dari penjara. Maka kita kadang-kala bersedih jemaah melihat saudara kita meninggal dunia. Tapi kalau dia beriman, dia itu keluar dari penjara. Gimana bahagianya dia? Mungkin kita sedih, tapi dia bahagia. Ketika dia diletakkan di kuburan, dikasih ruangan kuburan sempit dalam pandangan kita. Ya Allah, kesian sempit dia di sana. Tapi di kehidupan di sana ada yang memang sempit, ada yang menjijikkan dan menakutkan, tapi ada yang luas sepanjang mata memandang. Pada hakikatnya semua tergantung amalan hamba. Kemudian faja'ala yataqallab fil ardi wa yatafassah fiha. Ini orang mukmin kalau dikeluarkan dari dunia, dia itu senang sekali, hiburan buat dia, menikmatin dia jemaah. Saatnya dia menikmatin karena dia sudah mempersiapkan diri.
Bukan dia bersedih, Allah aku waktu di hotel itu ya Allah enak banget dia, kasurnya ini itu macam-macam. Seharusnya ketika engkau tahu itu enak, kau kirim ke tempat tinggalmu. Bungkus. Banyak sekarang fasilitas kargo, kirimkan. Subhanallah jemaah. Kita semakin belajar. Ahibati fillah, jangan menyibukkan diri sama dunia. Carilah yang kau perlukan. Engkau tamu, apa yang kau perlukan, kau bawa. Apa yang kau perlukan di sini, pakai di sini. Yang engkau perlukan di sana, engkau kirim di sana. Karena kadangkala ada orang yang sampai ya punya puluhan mobil, puluhan motor. Buat apa sih? Engkau perlu? Enggak juga. Makanya Hasan Basri mengatakan, iyakum wama syughila minad dunya wama syaghala minad dunya. Kalian hindari perkara-perkara yang menyebabkan kalian tersibukkan dengan dunia. Kenapa? Fa inna dunya kathiratul ishtighal. Dunia ini terlalu menyibukkan. Terlalu menyibukkan dunia. La yaftah rajulun ala nafsi baba syughlin illa awshaka dhalika al-bab an yaftah alaihi 10 abwab. Tidaklah seorang ketika dia sibuk dengan dunia, dia buka satu pintu perkara yang menyibukkan dia, maka akan terbuka setelah satu pintu ini 10 pintu lain yang menyibukkan dirinya. Jadi ada orang yang ketika dia menyibukkan diri dengan dunia, lupa dengan akhiratnya, dia mungkin berpikir, enggak, anak sebentar, kerjaan ini cuma sebentar Ustaz. Insya Allah setelah itu anak mau balik ngurusin akhirat. Dibuka satu pintu ini, ternyata di balik itu ada 10 pintu yang terbuka. Dia, ya Allah, sayang ini. Anak ntar lagi lah, anak mau ngurusin ini nanti baru balik ngurusin akhiratnya. Terus caranya gimana? Ketika engkau membuka pintu-pintu kesibukan dengan dunia, niatkan lillahi ta'ala. Niatkan untuk akhiratmu. Haibati fillah. Nih sebagai penutup kajian kita hari ini sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Apa sekarang bekal kita agar kita jadi tamu yang baik, agar kita tatkala harus keluar dari tempat, dari hotel tempat kita singgah, kita berpindah ke tempat tinggal yang kekal dan abadi selama-lamanya. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bahwa dia mengatakan, man jama'a fihi sitta khisalin lam yada' lil jannati matlaban wala 'anil nari mahraban. Barang siapa yang mengumpulkan 6 perkara di dirinya, dia kumpulin tuh sebagai bekal dia, maka dia tidak akan meninggalkan satu jalan pun menuju ke surga kecuali dia akan lewatin, dan dia juga akan meninggalkan semua jalan yang mengantarkan ke neraka. Artinya insya Allah dia masuk surga, dia sampai ke tempat tujuan dia. Yang pertama, man arafallah wa ata'ahu. Barang siapa yang mengenal Allah dan mentaatinya. Ingat, kenal sama Allah dan taat sama Allah. Dan biasanya orang kalau kenal, taat, patuh. Kebanyakan orang-orang yang bermaksiat itu karena nggak kenal, sehingga disebutkan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang berzina ketika berzina dia dalam kondisi beriman. Enggak. Kalau beriman dia nggak berzina.
Sebenarnya dia beriman Ustaz. Ketika dia melakukan itu, imannya sedang pergi. Makanya orang yang kenal sama Allah Azza wa Jal, dia akan taat sama Allah. Bagaimana kenal sama Allah kalau kita nggak pernah belajar tentang Allah? Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya siapa? Para ulama. Ini yang pertama. Yang kedua, wa arafa syaitan fa'asahu. Dia kenal sama setan. Kenal sama setan, tahu sama pekerjaan setan, tahu sama maunya setan, lalu dia meninggalkan setan. Jamaah rahimakumullah. Kalau ada satu kawan kita, lalu kita nggak kenal sama dia, maka kita akan baik sama dia. Namun tatkala ada informasi yang mengatakan hati-hati, fulan yang ada di sampingmu itu penipu, udah banyak korbannya, dia pura-pura baik sama engkau, dia itu punya maksud, dia itu disebutkan tentang keburukan kawan ini. Kira-kira kita akan terus berkawan sama dia? Insya Allah sejak hari itu kita nggak ingin ketemu sama dia. Na'udzubillah. Dan Allah Azza wa Jalla udah ngasih tahu kita tentang setan. Setan udah bersumpah mau menyesatkan kita. Allah Azza wa Jalla mengatakan inna syaitana lakum adu fattakhiduhu aduwa. Setan itu musuh buat kalian, jadikan dia musuh. Jangan bersahabat dengan setan. Itu bekal yang kedua. Kenal sama setan. Jadi kita udah tahu setan, la na'udzubillah, ada bisikan setan, ini ajakan setan, ini kerjaan setan, lalu bermaksiat, insyaallah selamat dia. Yang ketiga, wa arafal haqqa fattaba'ahu. Dia tahu dengan yang hak, lalu dia mengikuti kebenaran. Karena ada orang tahu kebenaran tapi tidak mengikuti. Alasannya belum dapat hidayah, susah. Maka ketika orang itu tahu ini hak, ini perlunya ilmu, pentingnya ilmu. Tahu ini hak, maka dia ikutin, selamat dia. Yang keempat, wa arafal batila fattaqah. Dia tahu dengan kebatilan, lalu dia menghindarinya. Orang kalau nggak tahu mana yang hak, nggak tahu mana yang batil, campur aduk, tersesat dia. Kenapa? Yang akan dia jadikan ukuran untuk mengukur mana yang benar, mana yang salah adalah nafsu dia nanti. Wa arafad dunya farafadhaha. Dia tahu hakikat dunia, maka dia menolak dunia. Menolak untuk tinggal di dunia. Enggak, Anda nggak mau tinggal di sini. Anda nggak mau dibohong-bohongin dengan warna emas yang berkilau. Anda bakal ninggalin engkau. Aku nggak mau ditipu dengan kenikmatan makanan ini itu macam-macam, padahal bentar lagi akan jadi kotoran dia. Enggak. Dan dia tahu dengan akhirat, lalu dia berburu mencari akhirat. Maka semoga 6 bekal ini membantu kita untuk melanjutkan perjalanan kita. Ketahuilah Allah, kenallah kepada Allah, kenallah kepada setan, kenallah kepada kebenaran, kenali kebatilan, kenali dunia, dan kenali akhirat. Dan engkau tahu dengan ilmu yang kau miliki bagaimana kau menyikapi tentang 6 perkara tadi. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Tafadhal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dari Adelaide Ustaz. Ini ada titipan pertanyaan. Bagaimanakah hukumnya bagi orang yang tidak sadar gitu, Ustaz? Bukan tidak, karena diganggu setan. Iya. Terus biasanya dia sholat dan puasa, tapi dia tidak sholat dan puasa sekarang, dan sudah diruqyah tapi masih belum berubah. Apakah bisa puasanya itu dibayar gitu, orang tuanya membayarkan, dan bagaimana hukum buat dia? Begitu. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Naam jamaah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rufi al-qalam an thalath. Pena itu diangkat dari 3 orang.
Yang pertama dari anak-anak sampai dia balik. Jadi orang yang tidur sampai dia terjaga. Wa 'anil majnun hatta yafiq. Dan dari orang yang majnun sampai dia sadar. Majnun di sini yang akalnya tertutup. Akalnya tertutup itu bisa jadi karena gangguan jin. Bisa jadi karena ada syarafnya yang konslet atau apa. Ketika orang ini tidak sadar, akalnya tertutup. Kadang-kala sama dirinya sendiri dia nggak tahu. Bagaimana kondisi dia? Panah itu diangkat. Ada orang yang kemudian sampai mati seperti itu. Gimana Ustaz? Berarti dia akan dihisap sampai batas ketika dia nggak sadar tadi karena gangguan jin. Sampai umur 18 tahun, berarti setelah 18 tahun dia nggak dihukum. Sehingga dia tidak punya kewajiban. Makanya kalau kita lihat kewajiban-kewajiban Islam itu, syarat wajibnya adalah salah satunya akal. Ketika akalnya nggak ada, jadi nggak wajib buat dia. Terus nggak perlu digantikan, nggak perlu karena bukan kewajiban buat dia. Ketika akalnya kembali, ya udah, sejak akalnya kembali itu dia melaksanakan kewajiban. Pada masa dia gila 10 tahun umpamanya, apakah dia harus menggantikan puasanya, sholatnya? Lah. Karena ketika dia gila, ketika dia nggak sadar, ketika dia nggak tahu siapa diri dia nggak wajib. Sehingga insya Allah ketika dia belum sadar dalam kondisi seperti ini, dia nggak sholat, dia nggak apa-apa. Memang nggak perlu mengganti dia sampai akalnya balik kepada dia. Dan memang jamaah, kita itu kenapa diperintahkan sehari berapa kali baca qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa yang Allah ciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dari kejahatan tukang sihir yang meniup buhul-buhul. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ya, barakallahu fiik Ustadz. Ini pertanyaan 2 minggu kemarin. Dalam kaitannya dengan dari Brisbane, dalam kaitannya dengan wabah corona yang terjadi sekarang ini, bagaimana cara mengimplementasikan penggalan ayat warabitu di ayat 200 Ali Imran? Jazakallahu khairan. Ayat apa? Di surat Ali Imran ayat 200. Ayatnya apa? Warabitu. Ali Imran ayat 200. Coba anda lihat dulu jamaah. Anda tidak hafal sampai ayat-ayatnya ini, Masya Allah. Ayat 200. Warabitu. Ayat terakhir. Ya ayyuhalladzina amanu sbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Ya. Dia bertanya tentang rabitu. Kita tahu Allah mengatakan isbiru, sabar. Setelah sabar ada sabiru. Sabar melawan sabar lagi. Artinya sabar yang ditambahkan. Karena yang dihadapi sesuatu yang juga penyabar. Warabitu. Rabitu ini salah satu maknanya ini tafsir para ulama kan menjaga perbatasan. Menjaga diri. Mengikat diri kita di tempat tersebut. Tidak lari dari medan perang. Menjaga perbatasan-perbatasan umat Islam. Atau negeri-negeri Islam. Kalau ditanyakan bagaimana hubungannya dengan masa COVID-19 ini, ketika orang di dalam rumah, mungkin itu yang ditanyakan. Apakah dia yang tinggal di dalam rumah, dia yang sabar, menahan diri? Kan sudah ada hadisnya yang menyebutkan. Barang siapa yang sabar, menahan diri dalam rumahnya, dalam kondisi ta'un ya, wabah,
dia bersabar berharapkan pahala, insya Allah dia akan dapat pahala syahid. Maka kondisi kita sekarang, ya niatkan tinggal di rumah itu. Kalau mau dikatakan niat murabatah gitu ya, niat menjaga diri, kita niat sabar berharap pahala sama Allah aja, itu udah cukup untuk mendapatkan pahala syahadah. Jadi kalau dikaitkan dengan riba fi sabilillah, wallahu a'lam bissawab. Nah, ini dari Canberra. Manakah yang lebih baik didahulukan, memenuhi kebutuhan orang lain atau keperluan kita sendiri jika kondisinya sama-sama membutuhkan? Jazakallah khairan. Masya Allah, Syamah. Ini pertanyaan yang indah sekali. Jadi kalau kita ngelihat, yang wajar itu, kita adalah membantu orang ketika kita punya kelebihan. Itu biasa. Ada yang lebih, baru kita kasih orang. Tapi yang lebih, artinya kondisi yang menunjukkan orang itu keimanannya sampai ke derajat ihsan, seperti yang Allah sebutkan di surah Al-Hasyr ketika Allah menyebutkan tentang orang-orang Ansar. Apa kata Allah? Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim. Mungkin dibaca tuh ayat. Coba surah Al-Hasyr ayat 8 apa? Tabawwa'u. Nah, ayat 9. Surat Al-Hasyr ayat 9. Jawabannya ada di sini. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka kaum muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka kaum muhajirin, dan mereka mengutamakan muhajirin atas dirinya sendiri meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Barakallahu fikum. Ini kondisi orang-orang Ansar. Lebih mengutamakan orang-orang muhajirin walaupun dia sendiri butuh gitu. Hanya kita ketika berinfak, membantu orang lain, memang Allah mengatakan al-afu, kelebihan harta yang kau miliki, kau sedekahkan. Tapi kadangkala kita ngelihat, anak butuh, dia butuh, insya Allah anak bisa sabar. Anak akan tahan diri, anak akan harap pahala sama Allah. Lalu dikasihkan kepada orang tersebut. Maka itu lebih mulia buat dia. Namun jangan sampai dia ngasih orang tersebut, kemudian dia merana. Lalu dia menyesali karena ya Allah, gara-gara kasih pulang akhirnya anak susah sendiri. Anak sih cari penyakit buat diri sendiri. Itu yang berbahaya, berarti iman dia belum cukup untuk melakukan yang seperti itu. Maka ketika engkau punya kelebihan, itu yang kau berikan. Tapi kalau engkau punya keimanan yang mendalam dan kesabaran yang kuat, ya sudah, dahulukan orang lain. Enggak lah buat mereka lah. Ana insyaallah lah, lain waktu aja. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan titipan dari Kuala Lumpur. Apabila nanti pemerintah mengumumkan sholat Id harus dilaksanakan di rumah masing-masing, apakah khutbah Id tetap dilakukan? Jazakallah khairan. Nah, kita tahu khutbah Idul Fitri itu tidak seperti khutbatul Jum'ah yang merupakan kewajiban, bahkan menjadi penyempurna sholat
Jumat. Makanya ketika sholat Idul Fitri, orang itu bisa sholat saja tanpa khutbah. Nabi SAW ketika beliau khutbah Id, beliau mengatakan, yang ingin duduk silahkan, yang ingin pergi silahkan. Jadi ada perbedaan antara khutbah Id sama khutbah Idul Fitri. Khutbah Id sama khutbah Jumat. Tapi jamaah jangan tanya ini dulu lah. Kita berdoa semoga kita sholat Id nanti bersama-sama. Kita udah, ya Allah nanti sholat Id di rumah masing-masing, Ustadznya udah sholat. Selesai sholat, bapaknya mau ngasih petuah sama anaknya, ngasih nasihat sama anaknya, tafadhol. Enggak juga, yang penting sholat Idnya dilaksanakan. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya membeli pajangan untuk keindahan rumah, di aksesoris, lukisan? Apakah dengan begitu kita hanya menuruti hawa nafsu? Karena kadang harganya nggak murah. Jazakallah khair. Nah, barakallahu fiik. Iya jamaah. Tadi siapa namanya? Sufyan bin Mu'ad. Iya. Ketika dia mengatakan, aku tuh nggak nyuruh kalian meninggalkan dunia, tapi yang aku suruh kalian meninggalkan dosa. Jadi meninggalkan dunia ini fadilah, sebuah kemuliaan lah. Ketika orang tidak menyibukkan diri dengan hiasan, dia mau pakai hiasan tafadhol. Tapi kalau dia nggak pakai, uang hiasan itu mungkin dia gunakan untuk yang lainnya, untuk manfaat fakir miskin, itu akan lebih mulia buat dia. Tapi yang perlu ditinggalkan adalah dosa. Karena ada banyak orang nggak meninggalkan dosa, dia pura-pura zuhud, ini itu dosa tetap dia kerjakan. Maka kalau dikatakan orang beli pajangan, beli ini itu, nggak apa-apa. Tapi kalau kau tinggalkan itu lebih baik buat dirimu. Ketika kau nggak perlu sama itu. Yang perlu engkau tinggalkan, yang wajib engkau tinggalkan adalah dosa. Maka orang-orang umpamanya yang beli hiasan-hiasan yang mahal, nasihat ana, ya kalau bisa jangan yang mahal-mahal. Boleh kita memperindah rumah kita, tapi kalau bisa sejumlah uang yang engkau gunakan untuk memperindah rumahmu itu, engkau juga sudah kirim untuk memperindah rumahmu yang di sana. Karena engkau tamu di sini. Tadi Anda sebutkan orang kalau di rumah kontrakan itu nggak peduli rumah kontrakannya kayak apa jemaah. Tapi kalau rumah sendiri baru dia peduli. Maka ini yang perlu ditumbuhkan di diri kita. Kalau kita ini di rumah kontrakan sekarang, atau kita katakan anak tamu di sini, anak tamu di sini, anak nggak akan ya memperbaiki rumahnya orang. Rumah anak sendirilah anak pikirkan. Jadi kalau bicara membeli hiasan-hiasan untuk rumah, ya beli keramik yang ini itu, tadi nggak apa-apa. Tapi kalau kau tinggalkan itu sebuah fadilah. Tapi yang harus kau tinggalkan adalah dosa. Hada wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sydney. Siap. Ya Ustaz, bagaimana hukumnya apabila saya membantu keluarga terlebih dahulu di dalam keadaan COVID ini dibandingkan saya membantu orang lain, karena kebetulan juga keluarga saya yang di Indonesia lebih memerlukan. Apakah saya termasuk orang yang egois, tidak memikirkan kepentingan atau kebutuhan orang lain? Maksudnya mementingkan diri saya sendiri dan keluarga saya. Jazakallah khair Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah jemaah. Iya, ini menarik pertanyaan ini karena ada orang-orang yang biasa sedekah, biasa bantu orang, gara-gara kondisi tertentu, akhirnya uang itu hanya untuk keluarga. Tidak tercela dia melakukan itu. Bahkan perlu kita ketahui, keluarga kita itu juga orang lain. Bukan anak, orang lain.
Sehingga ketika kita memberikan nafkah kepada orang lain, ada skala prioritas yang sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, dinarun anfaqtahu fi sabil. Ada 1 dinar yang kau nafkahkan di jalan Allah. Ada 1 dinar yang kau berikan kepada orang miskin. Ada 1 dinar yang kau berikan kepada keluargamu. Yang paling mulia yang kau berikan kepada keluarga. Karena itu jadi kewajiban buat dirimu. Karena Nabi SAW menjelaskan bahwa tatkala kita memberikan harta kita kepada keluarga kita, dia orang lain tapi keluarga kita, maka dapat 2 pahala. Yang pertama adalah pahala sedekah itu sendiri. Yang kedua pahala silaturahim. Dan kita tahu kedudukan silaturahim dalam agama kita. Kita diperintahkan untuk menjaga tali silaturahim. Ahibati fillah, kalau pedoman Islam ini dijalankan dalam kehidupan ini, insya Allah kemiskinan itu akan terkurangi. Beberapa kali Ana sampaikan tentang silaturahim yang diperintahkan dalam Islam ini bukan hanya berkunjung, tapi membantu saudara kita. Hampir di setiap keluarga itu ada salah satu anggota keluarga yang sukses. Nggak semuanya sukses, salah satu sukses. Ketika salah satu sukses ini peduli sama keluarganya, dia punya keluarga umpamanya 2. Dia peduli sama orang 2 ini. Terus di sana lagi ada yang sukses, 1 orang sukses, dia punya keluarga 5, dia peduli sama yang 5. Ketika semua peduli sama keluarganya, insya Allah kemiskinan akan berkurang. Makanya skala prioritas itu hendaklah engkau memperhatikan keluargamu sebelum orang lain. Kenapa? Kalau orang lain banyak yang memperhatikan, tapi keluargamu, engkau sendiri yang perhatian sama mereka. Maka tolong kita lebih memahami juga tentang siapa yang seharusnya kita kasih. Ketika orang-orang bertanya tentang kepada siapa mereka berinfak, Allah mengatakan, qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin. Katakan yang engkau infakkan itu, yang paling berhak mendapatkannya adalah orang tua, kedua orang tuamu, kemudian kerabatmu, baru fakir miskin, baru anak-anak yatim, wal yatama, anak-anak yatim, kemudian orang-orang miskin. Seperti itu Allah menyebutkannya berurutan. Maka adalah kita memulai dengan kedua orang tua kita, lalu kerabat kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Dari Brisbane, Ustadz, bagaimana hukum menyedekahkan satu barang jika kita mau membeli barang baru? Apakah itu tidak diperkenankan karena sejujurnya kita ingin yang lebih, bisa lebih baik atau lebih baru atau lebih bagus kualitasnya? Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Nah, jadi kalau bicara menyedekahkan barang bekas, boleh enggak? Boleh. Artinya barang bekas itu hanya saja Allah Azza wa Jal mengatakan wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Kalian jangan sampai ketika sedekah itu yang jelek-jelek yang dikasihkan. Kalian sendiri nggak mau. Ada orang yang seperti itu. Ketika sudah busuk, ketika sudah rusak baru dikasihkan orang. Tapi hendaklah engkau masih layak pakai. Enggak, ini masih bagus, Ustaz. Masih bisa dipakai. Artinya buat orang itu, dia akan menganggapnya itu hal yang bagus. Karena kita tahulah, kedudukan sosial di masyarakat ini beda-beda. Ada orang yang dikasih tas harga 100 juta. Buat dia tas itu harganya tetap yang 100.000. Dia nggak tahu sama barang. Ada yang seperti itu. Maka tatkala kita memberikan sesuatu, tolong juga tepat orang yang kita kasih. Sehingga dia dapat menghargai. Kadangkala orang ini dikasih barang harganya umpamanya 10 juta. Tapi dia nggak menghargain. Kalau dikasih duit dia 5 juta, Masya Allah bahagianya dia dengan duit tersebut. Maka tatkala kita memberikan barang bekas kita, silahkan nggak apa-apa. Ketika engkau hendak membeli yang baru, engkau mau pakai yang baru, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai yang kau berikan sudah tidak layak. Karena terus terang, kita kadangkala ketika mengumpulkan barang bekas,
untuk dibagikan ke masyarakat, kita kan lihat tuh, kita sortir itu. Ada yang nggak layak, layaknya sudah jadi pel-pelan gitu. Seharusnya bukan itu yang kau berikan. Kecuali engkau memberikan, enggak, ini memang nggak layak dipakai, ini hanya untuk lap, untuk pembersih. Yang ini untuk dipakai. Karena Allah mencela kita tatkala kita memberikan sesuatu yang sudah tidak layak, khabith, yang nggak baik sudah. Tapi kalau masih layak pakai, nggak ada masalah, dan insya Allah itu manfaat buat umat. Barakallahu fikum. Dari Canberra, Ustadz. Jika orang tua kita secara ekonomi berkecukupan, kemudian kita sebagai anak mempunyai rezeki lebih, mana yang kita dahulukan, memberikan kepada orang tua atau memberikan kepada orang lain yang lebih membutuhkan? Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Nah, kalau bicara orang tua yang sudah mampu, di sini babnya bab silaturahim. Babnya menjalin hubungan baik. Ketika kita ngasih orang tua kita berupa sesuatu yang hadiah buat orang tua kita. Sesuatu yang membuat mereka bergembira. Karena orang tua mungkin dikasih sesuatu sama kita, dia bisa beli 10 seperti itu. Tapi ada satu amalan yang indah, yaitu mentransfer kegembiraan di hati orang tua kita. Menumbuhkan cinta dan kasih sayang. Nabi SAW mengatakan, tahadu tahabu. Hendaklah kalian saling berbagi. Itu akan menumbuhkan kecintaan di antara kalian. Jadi babnya itu bab silaturahim. Bab berbakti sama orang tua. Bukan bab sedekah, orang tua nggak perlu. Tapi kita tahu sendiri, kita nih sama harta kita milik orang tua kita. Maka tatkala kita membagi sesuatu buat orang tua kita, tujuannya adalah bukan untuk membantu orang tua. Nggak perlu bantuan kita ketika orang tua mampu. Tapi dia perlu perhatian dari anaknya. Sampai ada seorang yang cerita, yang Ustadz, anak ini biasanya tiap tahun kasih ummi anak tas. Kemudian ketika anak lihat ummi anak itu usahanya udah mapan ya, udah maju, udah Masya Allah, akhirnya anak nggak ngasih. Suatu hari orang tua ngomong, nah ummi ini kok kangen ya dikasih hadiah sama engkau. Dia bisa beli, tapi nilai pemberian anak itu adalah nilai silaturahim dan nilai kebaktian anak kepada orang tua. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ya. Pertanyaan dari Kuala Lumpur. Ustadz, mohon sarannya, kalau saat Ramadan lebih baik itu memperbanyak khatam Quran atau tidak banyak khatam Quran karena terbagi waktunya dengan belajar agama juga. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik ya, berkaitan dengan menghatamkan Al-Quran dan belajar agama. Para imam seperti Imam Malik rahimahullahu ta'ala, ketika masuk bulan Ramadan, kitab-kitab hadis dia tutup. Dia akhirnya fokus mengkaji Al-Quranul Karim. Seperti itu yang dilakukan. Kondisi kita berbeda-beda. Ketika kau menghatamkan Al-Quran, sejatinya menghatamkan Al-Quran itu mempelajari agama Allah SWT. Ketika kau membaca dengan mentadabburinya, tinggal sekarang waktu itu diatur. Sehingga engkau bisa tahu, aku mau hatam insya Allah 2 kali, atau sekali aku mau hatam, insya Allah jam sekian, aku mau baca tafsirnya, aku mau ikut kajian, karena kadang-kala iman jadi turun Ustaz, atau ada ilmu lain yang perlu aku ketahui tentang Ramadan. Silahkan, tinggal mengatur waktunya. Sehingga semuanya dapat, karena ini tidak bertentangan. Bukan kita kalau melakukan ini, yang ini nggak boleh, enggak. Ini semua bisa dikompromikan, maka minta berkah waktu kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Nah, tafadhal. Pertanyaan dari Ferd. Apakah orang yang meninggal karena corona sama dengan orang yang meninggal karena taun? Sedangkan yang mati karena meninggal karena corona kan orang kafir atau muslim yang tidak taat. Nah. Barakallahu fikum jamaah. Kalau bicara taun, kata Nabi SAW, ta'un itu azabun yab'athuhullahu ala man yasha. Ta'un itu azab yang Allah kirim buat siapa yang Allah kehendaki. Buat orang-orang kafir, buat orang-orang yang tidak taat sama Allah, wa rahmah lil mu'minin, dan rahmat buat orang-orang beriman.
Jadi yang menentukan wabah ini, taun atau yang berkaitan dengan COVID-19, itu adalah bagaimana kita menyikapinya. Ketika dia beriman, insya Allah nggak jadi adab buat dia. Dia beriman dan dia menerima, akan jadi rahmat buat dia, akan dihapuskan dosa-dosa dia. Tapi buat orang-orang yang kafir, jadi adab buat dia. Karena dia nggak beriman itu dari Allah Azza wa Jalla dan dia tidak mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Maka seperti itu sebenarnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ini dari Sydney. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silahkan. Ya, ini ada titipan pertanyaan tentang zakat, Ustaz. Siap. Ini ada sebagian yang menganggap bahwa zakat itu harus dikeluarkan di bulan Ramadan. Kalau sebelum dikeluarkan, kalau tidak di bulan Ramadan, itu termasuknya sedekah. Tolong sedikit dijelasin, Ustaz. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Jadi kalau zakat itu ada zakat khusus Ramadan. Namanya zakatul fitr atau zakat fitrah. Ini memang berkaitan dengan bulan Ramadan. Kapan menyerahkannya? Menyerahkannya sebelum sholat Idul Fitr. Sehari sebelum Idul Fitri boleh, 2 hari boleh zakat fitr. Ini berkaitan dengan puasa kita, itu bersedekah 1 sok makanan sesuai dengan jumlah anggota keluarga. 7 di rumah kita, 7 sok berarti untuk fakir miskin. Itu yang harus di bulan Ramadan dan batas akhirnya sebelum sholat Id. Ya. Adapun zakatul mal, zakat harta benda, maka syaratnya itu adalah sampai nisab. Kalau zakat fitr syaratnya itu atau wajib buat orang yang punya makanan untuk sehari semalam, dia keluarkan. Nggak harus orang kaya. Dia punya makanan yang cukup buat sehari semalam, berarti dia cukup, dia kasih orang lain yang nggak mampu. Adapun zakat mal ini wajib ketika sudah sampai nisab. Nisabnya adalah 85 gram emas. Itu nisabnya. Ketika dia punya uang sejumlah 85 gram, anggap emas 1 juta. Kalau 1 juta berarti 85 juta. Dia punya uang. Dia punya uangnya kapan? Kalau dia punya uangnya di Ramadan, baru wajib Ramadan tahun depan. Itu haul. Tapi kalau dia punya uangnya di bulan Sya'ban, nggak boleh dia keluarkan di bulan Ramadan. Kenapa? Telat antum. Dia wajib, umpamanya dia punya uang, alhamdulillah Ustaz, punya uang 100 juta Ustaz, ini sejak bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal tahun ini. Berarti dia wajib Rabiul Awal tahun depan. Tapi kalau dia mau bayar di bulan Ramadan, mau disegerakan di bulan Ramadan, nggak apa-apa. Tapi tidak harus di bulan Ramadan. Jadi syaratnya itu harus haul. Ingat, jangan menunda pengeluaran zakat. Kalau uangmu itu sudah masuk nisab ketika bulan Sya'ban, keluarkan bulan Sya'ban. Ketika masuk nisabnya bulan Rajab, keluarkan bulan Rajab. Jangan nunggu Ramadan. Kecuali mau disegerakan, boleh. Tapi ditunda, nggak boleh. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf kalau tadi telat mulainya karena ada kesalahan teknis di sini. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa memperbaikinya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat buat kita bersama jamaah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zubair, ada materi. Ada tuh. Yang nanti yang kedua tuh. Iya. Iya. Ana ndak bawa kitabnya Zubair. Kirim ke ya. Iya. Apa? Telegram. Iki mama butikus gitu. Mana? Yang kedua mundur. Iya mundur lah, nggak apa-apa lah. Nanti kita tambahin juga.
Ngampung wifi-nya jemaah Oh, iya. untuk Di Telegram ini. official, ya. SRP official, patutnya tanya Ustaz ya. Ya, Iya. tanya Ustaz. Ya. Sawah pilih mampu tekos jemaah. Ente mau sarapan jemaah. Oh, iya. Pintu belakang dibuka nih. Dibuka biar apa? Biar ada ventilasi udara, sirkulasi udara. Baru jalan udaranya. Panas juga. Ya, harus dikipas ya. Apanya? Udaranya. Sungguhan enggak kalau sudah gini insya Allah. Jadi saya banyak anak. Nggak ada masuk tuh orangnya. Nggak begitu. Judulnya sekarang Kita tahu kan andai kata. andai kata Ini perkataan andai kata. kajian kitab. Di sini ada. Kiki pakai yang punya Mustafa, aman. Aman. Ini buat steady ini. Belum diinstal OBS, belum diinstal Blackmagic. Bisa jam 9 lagi nanti mulai. Ya itu nanti mulai apa? Diinstal semuanya itu yang diperlukan. Oh,